Efek Indonesia bentuknya seperti ini. Semua anggota bursa, perusahaan sekuritas itu berkumpul di sini. Jadi transaksinya jadi trading floor ini. Gitu. Kalau dulu lagi sebenarnya nggak pakai komputer, masih pakai papan. Jadi itu broker-broker input ordernya lari, ya, telepon order lari ke depan, nulis papan tulis gitu. Nanti ada yang order lagi ditulis, mana yang match itu transaksi seperti itu. Kalau sekarang ini udah nggak ada lagi, kita udah scriptless trading, kita juga brokernya udah online trading, jadi semua udah bisa akses dari luar bursa gitu. Investor bisa lewat handphonenya gitu atau lewat PC, sekarang udah bisa. Jadi trading floor-nya itu udah kita ubah jadi main hall yang di dalam itu bisa buat kegiatan-kegiatan atau acara atau kunjungan, kayak orang-orang dari luar juga kan pengen tahu, pengen lihat bursa efek Indonesia gimana. Tapi tetap ada buletannya di tengah, masih tetap konsepnya kayak trading floor dulu. Sampai yang terbaru di Halo, jadi ini yang namanya Bursa Efek Indonesia, pusatnya trading atau investasi saham di pasar modal. Bisa dilihat sekeliling kita, ini adalah gedung kantor pusat Bursa Efek Indonesia. Disinilah kantor pusat Bursa Efek Indonesia, sistem perdagangan ada di sini, semua perhitungan harga jual, harga beli bisa dilihat, ada ticker juga. Ini menunjukkan semua data-data saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di layar ini bisa dilihat setiap hari, setiap detik pergerakan IHSG bisa terlihat. Kalau lagi hijau artinya ya lagi naik rata-rata. Hari ini kebetulan lagi bagus, lagi tembus 6.037. Masih jam 15 menit lagi sebelum penutupan perdagangan. Jadi semua informasi pusatnya ada di sini di Bursa Efek Indonesia. Kebetulan yang di Jakarta, lalu terlink ke semua kantor-kantor perwakilan kita yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh perusahaan sekuritas yang ada juga di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada kesempatan boleh main ke sini. Selain itu juga kita juga punya galeri investasi. Isinya adalah kita bisa belajar, kita terima banyak kunjungan dari kampus-kampus, dari sekolah, ada museum juga, bisa belajar dulu sejarah pasar modal itu seperti apa, bisa lihat juga simulasi. Bahwa sini adalah harga terendah pada hari itu. Kalau seperti ini, dia buka sini, terus harganya turun. Ini harga tertinggi pada hari itu, ini bisa cerut, naik, dia turun lagi gitu. Ini bergerak nih, kalau pada saat perdagangan. Candlestick itu kadang-kadang bisa menggambarkan kondisi psikologi pasar. Misalnya ini dia naik, turun, terus berhenti di situ, tetap berhenti di situ. Ini apa artinya? Ini pasar sedang dalam keadaan ragu-ragu. Naik enggak ya? Turun enggak? Naik enggak? Turun enggak? Dia berhenti di situ. Kondisi pasar ragu-ragu itu biasanya akan menyebabkan besoknya itu ada pembalikan arah. Kalau naik terus, kalau turun terus. Jadi kalau seperti di sini besok turun. Ya, kita lihat ini pasti ragu, besok naik tinggi. Jadi ini kondisi ragu. Sebenarnya ini semuanya ada arti yang bisa dibaca secara psikologis. Tapi ini pelan-pelan kita belajar dulu di sini. Jangan cepat, banyak nih ilmunya di sini nih. Oke? Nah, bahwa sini adalah harga terendah pada hari itu. Kalau seperti ini, dia buka sini, terus harganya turun. Ini harga tertinggi pada hari itu, ini bisa cerut, naik, dia turun lagi gitu. Ini bergerak nih kalau pada saat perdagangan. Candlestick itu kadang-kadang bisa menggambarkan kondisi psikologi pasar. Misalnya ini dia naik, turun, terus berhenti di situ, tetap berhenti di situ. Ini apa artinya? Ini pasar sedang dalam keadaan ragu-ragu. Naik enggak ya? Turun enggak? Naik enggak? Turun enggak? Dia berhenti di situ. Kondisi pasar ragu-ragu itu biasanya akan menyebabkan besoknya itu ada pembalikan arah. Kalau naik terus, kalau turun terus. Jadi kalau seperti di sini bisa turun.